Halo, para pecinta film tapi males nonton film. Balik lagi sama gua Guntur. Di konten kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul Nonstop tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Jaume Collet-Serra. Film ini menceritakan seorang US Marshal atau polisi udara yang sedang bertugas di sebuah pesawat dan berusaha mengagalkan pembajakan di pesawat yang sedang terbang. Dah lah, nggak usah kebanyakan spoiler di awal, karena video ini spoiler semua. Yuk kita mulai ceritanya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan seorang US Marshal atau polisi udara bernama Bill Mark. Dia bertugas di pesawat yang akan terbang ke London. Bill bertugas di pesawat itu bersama rekannya yang bernama Jack Hammond. Saat di bandara, Bill terlihat sedang depresi dan nggak fokus dengan situasi sekitar. Saat ada yang mengajak ngobrol pun, dia hanya diam. Saat menunggu masuk ke pesawat, perasaannya semakin tidak karuan. Lalu dia melihat seorang gadis kecil menjatuhkan sebuah boneka. Saat akan masuk ke pesawat, dia mengembalikan boneka itu kepada gadis kecil yang bernama Beca dan membujuk Beca masuk ke pesawat karena si Becak ini ketakutan naik pesawat. Dia naik pesawat cuman sendirian dan dititipkan ke pramugari yang bernama Nancy Hoffman. Setelah dibujuk Bill, akhirnya Beca mau naik pesawat. Setelah masuk di pesawat, Bill duduk di samping seseorang yang bernama Jack White. Tapi tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Jane Summer. Jane meminta Jack agar mau bertukar tempat duduk dengannya, karena Jane ingin duduk dekat jendela. Karena dipelototin si Bill, akhirnya White mau bertukar tempat duduk. Iya. Kayaknya si Bill nih suka sama si Jane ya. Saat Nancy lewat, Jane meminta dibawakan minuman gin and tonic. Gin and tonic ini semacam koktail ya. Ya intinya mah minuman keras lah. Minuman yang memabukkan. Bill pun meminta dibawakan minuman yang sama dengan Jane. Saat Nancy kembali, dia membawakan gin and tonic hanya untuk Jane, sedangkan Bill cuma dibawakan air mineral. Jane pun keheranan dan Bill bilang, itu bukan hari keberuntungannya. Ya sebenarnya sih si Nancy nggak membawakan Bill minuman karena Nancy tahu Bill itu adalah polisi udara gitu kan. Dan si Nancy ini nggak mau Bill sampai mabok saat bertugas. Lalu Bill pun mengirim pesan ke kantor pusat melalui jaringan rahasia lewat ponselnya. Intinya mah dia tuh laporan dulu gitu ke atasannya. Jadi dia siap bertugas gitu. Saat pesawat lepas landas, Bill terlihat ketakutan. Lalu Bill mengeluarkan pita pemberian anaknya agar membuat dirinya merasa tenang. Jane yang melihat itu berusaha menenangkan Bill. Bill bilang dia merasa gelisah hanya waktu take off saja. Setelah di atas dia sudah terbiasa lagi. Singkat waktu, para penumpang pada tertidur kecuali Bill dan dua orang sejoli di belakang kursi Bill yang lagi asik ngencerit. Anjay, aslinya nggak tahu tempat di sana ya. Di WC kayak anjir pakai di kursi aja. Bill yang merasa terganggu memutuskan untuk pergi ke WC. Nah, sumpah gue waktu pertama nonton ini, gue kira si Bill ini mau colai anjir. Gak taunya dia cuma sebat doang. Tapi abis nyebat gak tahu juga sih dia ngapain ya. Saat Bill kembali ke kursinya, dia mendapat pesan di ponselnya lewat jaringan rahasianya. Pesan itu menanyakan apakah Bill siap menjalankan tugas. Saat Bill bertanya siapa dia cuma menjawab kalau dia salah satu penumpang pesawat. Bill pun memperingati kalau meretas jaringan rahasia adalah kejahatan federal. Si pengirim pesan pun bilang kalau ngerokok di toilet pesawat juga kejahatan federal. Jadi intinya mah si pengirim pesan ini mengawasi gerak-gerik si Bill. Lalu Bill mengecek ke sekeliling pesawat untuk menemukan si pengirim pesan. Lalu tiba-tiba dia mendapat pesan lagi dan meminta Bill mengirim uang sebanyak 150 juta dolar ke sebuah rekening. Kalau dia tidak menunjukkan bukti transfer dalam 20 menit, akan ada seseorang yang dibunuh. Dan akan terus berulang setiap 20 menit sampai Bill mengirim bukti transfer. Nah, dari sekarang kita sebut aja orang yang ngirim pesan ini si pembajak ya. Kemudian Bill kopdar dengan Jack di pantry. Bill menuduh Jack yang mengirim pesan ancaman itu, tapi Jack tidak tahu apa maksud Bill. Kemudian Bill memperlihatkan semua pesan kepada Jack, dan Jack pun memberikan HP-nya pada Bill untuk membuktikan kalau bukan dia yang mengirim pesan pada Bill. Jack pun bilang untuk tetap tenang dan jangan menggubris pesan ancaman itu, dan mungkin saja itu hanya pesan iseng. Tapi Bill bilang ancamannya tetap ancaman.
Bill bilang dia akan menemui kapten dan akan memberitahu dia. Karena memang yang tahu baru Bill dan Jack. Jack pun berusaha mencegah Bill agar tidak ada kepanikan. Tapi Bill nggak menggubris si Jack. Setelah memperlihatkan pesan ancaman pada kapten pesawat yang bernama David, kapten pun menanyakan gimana cara membuktikan ancaman itu asli atau palsu. Bill pun bilang nggak ada cara mengetahuinya. Kapten pun bilang kalau memang ancaman itu benar, dia harus mendaratkan pesawat di bandara terdekat. Bill menyuruh kapten menghubungi TSA. TSA itu bagian keamanan penerbangan ya di Amerika, untuk melacak nomor rekening yang diberikan pembajak dan meminta kapten mematikan semua jaringan dalam pesawat agar si pembajak tidak bisa mengecek nomor rekeningnya. Kemudian Bill mengajak Nancy dan Jen untuk membantu Bill melacak pembajaknya dengan cara mengawasi kamera pengawas dan mencari orang yang sedang bermain HP, sedangkan Bill berkomunikasi dengan si pembajak. Saat sedang berkomunikasi dengan si pembajak, Bill mendapati telepon dari orang TSA yang bernama Philip Meranik. Meranik menyuruh Bill untuk mengikuti protokol saat terjadi ancaman dan harus dimitingin dulu gitu sambil menunggu hasil pengecekan nomor rekening. Bill tidak boleh melakukan tindakan sendiri tanpa persetujuan TSA dan tidak boleh mengecek penumpang semaunya. Ya intinya mah Bill harus ngikutin aturan, tapi kenyataannya Bill bertindak sesuai instingnya tanpa memperdulikan protokol gitu. Setelah Bill berkomunikasi dengan si pembajak, akhirnya Bill mencurigai Jack karena si pembajak menanyakan soal putrinya Bill, Olivia, dan yang tahu perkara putrinya Bill itu hanya Jack. Lalu Bill mengejar Jack ke dalam WC. Bill langsung menuduh Jack. Lalu Jack menyuruh Bill untuk tenang dan bilang, Jack butuh uang ini. Saat Bill akan memeriksa HP Jack, tiba-tiba Jack langsung menghajar Bill. Perkelahian pun tidak dapat dihindari karena Jack menodong dengan pistol. Dengan terpaksa, akhirnya Bill membunuh Jack. Bill pun merasa sangat menyesal. Lalu Bill mengambil HP milik Jack. Tapi sayangnya HP itu mati karena terendam air dalam wastafel. Bill pun keluar dari WC dan menguncinya dari luar supaya tidak ada yang tahu kalau ada jasad Jack di sana. Saat Bill kembali ke tempat duduknya, pembajak itu kembali menghubungi Bill dan kembali mengancam akan ada yang mati lagi setiap 20 menit kecuali Bill mentransferkan uangnya. Lalu Bill kembali menemui kapten dan menyuruh menyalakan kembali jaringan pesawat. Kemudian Kapten David memberitahu Bill kalau nomor rekening yang Bill beri ternyata atas namanya sendiri, alias nama Bill. Bill pun kebingungan, lalu Kapten David pun bilang, mungkin saja ancaman itu hanya bohong, dan Kapten David pun menanyakan apakah terjadi hal aneh setelah 20 menit. Bill pun berbohong dan bilang tidak ada kejadian apa-apa. Ya padahal kan rekannya si Jack ini kan udah meninggal dibunuh sama si Bill, tepat setelah 20 menit dari ancaman pertama. Lalu Kapten David pun diperintahkan oleh Meranik dari TSI untuk menyita pistol dan lencana milik Bill. Kemudian Bill pun mencoba memeriksa HP milik Jack. Tapi sayangnya HP milik Jack mati karena terendam air di wastafel tadi. Jen yang sedari tadi nguping percakapan Bill dan Kapten mendatangi Bill dan membantu memperbaiki HP Jack. Jen juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Bill bilang ini cuma kerjaan orang iseng dan menyuruh Jen kembali ke tempat duduknya. Bill lalu mengecek isi pesan milik Jack yang ternyata Jack mendapat pesan dari seseorang yang tidak dikenal yang mengetahui isi di dalam tas milik Jack dan mengajak ketemuan di WC. Lalu Bill memeriksa tas milik Jack. Ternyata isinya terigu gembira alias sabu atau kokain atau sejenisnya lah. Intinya mah yang Jack bawa itu adalah narkotika. Lalu Bill memanggil Nancy dan menceritakan semuanya. Sekarang Bill sedang dijebak dan difitnah sebagai pembajak pesawat. Dan Bill meminta bantuan Nancy untuk menemukan pelaku pembajakan yang sebenarnya. Atau akan semakin banyak lagi orang yang akan mati. Nancy pun bersedia membantu Bill dan percaya pada Bill. Kemudian Bill memberikan pengumuman dan akan melakukan pemeriksaan secara acak pada para penumpang. Dengan alasan mencari barang-barang terlarang
dan narkotika. Kapten David yang mendengar pengumuman Bill langsung menyuruh kopilotnya Kyle Rice untuk menghubungi TSA karena ada indikasi pembajakan yang dilakukan oleh Bill. Sementara itu, Bill masih melakukan pemeriksaan. Bill memeriksa Fahim Nasir, seorang dokter saraf, Charles Wheeler, seorang pengacara, Austin Raylis, anggota kepolisian NYPD, Travis Michael, nggak disebutin dia kerjanya apaan. Karena si Travis ini songong, Bill pun agak kasar dengan si Travis. Saat akan memeriksa penumpang lain, Bill kembali mendapatkan pesan. Lalu Bill mengawasi para penumpang dan mencurigai seorang penumpang yang bernama Tom Bowen. Kemudian Bill menyeret Tom ke pantry pesawat. Saat sampai di pantry, Bill menerima telepon lagi dari Meranik. Meranik menanyakan apa yang Bill lakukan. Bill pun bilang kalau ancaman itu sungguhan. Dan Bill sudah mendapatkan pelakunya. Bill juga menyuruh Meranik memeriksa latar belakang Tom Bowen. Meranik pun bilang, Bill menahan orang nggak bersalah. Meranik juga bilang kalau Bill mengancam atasannya lewat pesan karena nggak ngasih lemburan ke Bill. Dan Bill akan bertindak sesuka hatinya. Bill pun kebingungan karena dia nggak pernah merasa mengirim pesan apa-apa ke atasannya. Bill tetap menyuruh Meranik memeriksa latar belakang Tom Bowen. Meranik pun bilang kalau Tom bersih dan cuma guru dan dia punya keluarga di London. Semua orang di pesawat bersih kecuali Bill. Ya intinya mah Meranik ini nuduh si Bill yang melakukan tindakan pembajakan gitu. Lalu Bill dibebas tugaskan. Kemudian Bill semakin curiga pada Tom karena waktu di bandara Tom bilang dia mau ke Amsterdam tanpa Bill tanya. Nah, jadi si Tom ini orang yang ngajak ngobrol si Bill waktu masih di bandara di awal film tadi. Tom pun mengaku kalau dia disuruh berbohong pada Bill dan akan diberi uang $100 kalau Tom mau berbohong pada Bill. Bill menyuruh Tom mencari siapa orang yang menyuruhnya, tapi tidak ketemu. Akhirnya, Tom ditahan oleh Bill di kursi paling pojok. Waktu pun terus berjalan. Bill pun bersiap-siap karena mungkin saja pembajaknya akan muncul dan membunuh seseorang. Lalu, si pembajak mengirim pesan kepada Bill dan bilang, dia tak pernah bilang kalau targetnya adalah penumpang. Saat Bill sadar apa yang dimaksud si pembajak, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi hebat. Kemudian Bill dan Nancy mendatangi ruang kokpit. Saat Bill dan Nancy membuka pintu, terlihat Kapten David sedang sakaratul maut dengan mengeluarkan busa dari mulutnya. Kemudian Bill meminta Dr. Nasir untuk memeriksa keadaan kapten. Saat Bill mengikuti Dr. Nasir, Austin mengejar Bill dan meminta penjelasan apa yang terjadi. Tapi Bill nggak mau cerita, lalu menyuruh Austin kembali duduk. Ketika Bill menyusul ke kokpit, ternyata Kapten David sudah almarhum. Lalu Bill kembali mendapat pesan dari pembajak. Pembajak itu bilang, Bill buang-buang waktu, sebentar lagi Bill akan kehabisan penumpang dan hanya menyisakan Bill dan si pembajak. Kemudian Dr. Nasir menjelaskan kalau Kapten David kemungkinan terkena racun atau bisa jadi terkena alergi makanan karena tidak ada ciri-ciri tindak kekerasan atau penyerangan gitu. Dr. Nasir pun bilang kalau dia tidak bisa memastikan secara pasti tanpa ada hasil otopsi. Bill pun meminta Dr. Nasir kembali ke tempat duduknya dan meminta dia merahasiakan semua ini dari penumpang lain. Kemudian Bill bicara empat mata dengan kopilot Kyle Rice. Bill menginterogasi Kyle dengan pertanyaan yang menyudutkan Kyle. Bill bertanya, apakah ada orang yang masuk? Apakah kapten memakan sesuatu 20 menit terakhir? Dan apakah hanya mereka berdua yang berada di dalam kokpit? Mendengar pertanyaan itu, Kyle marah karena merasa dituduh sebagai pembunuh dan pembajak. Bill pun bilang dia tidak menuduh Kyle, tapi Kyle terus nyerocos karena merasa sial Bill ditugaskan di pesawatnya. Soalnya Kyle tahu Bill sedang banyak masalah keuangan, kecanduan alkohol, depresi, dan paranoid. Tapi Bill tidak marah dan hanya menyuruh Kyle tetap waspada dan selalu mengunci pintu. Lalu Bill menelpon Meranik dan melaporkan situasi saat ini. Bill melaporkan kalau pilot sudah dibunuh dan menyuruh Meranik mentransferkan uangnya. Meranik pun nggak percaya sama Bill dan meminta buat bicara sama Jack. Bill pun jujur kalau Jack sudah almarhum dan Jack membawa narkotika gitu dan terpaksa membunuhnya karena menodongkan pistol kepada Bill. Bill kembali menyuruh Meranik
mentransferkan uangnya, tapi Meranik nggak mau dan nggak percaya kalau ada penumpang yang mengirimi pesan kepada Bill dengan mengancam. Meranik juga bertanya kenapa jaringan nggak dimatikan, sehingga menyebabkan para penumpang menghubungi keluarganya dan membuat kepanikan. Bill bilang dia butuh jaringannya untuk berkomunikasi dengan si pembajak dan menyuruh Meranik mentransferkan uangnya. Tapi Meranik tetap nggak mau dan menuduh Bill sebagai terorisnya. Saat Bill akan kembali ke tempat duduknya, terlihat Jen sedang mengobrol dengan Jack White. Jen bilang kalau White adalah programmer dan sedang bertanya cara menemukan HP yang hilang, karena HP-nya Jen sering hilang. Kemudian Bill meminta White melacak keberadaan ponsel milik si pembajak. White bilang butuh waktu seenggaknya 20-30 menit. Tapi Bill meminta White melacak dalam waktu 8 menit saja. Lalu Bill memindahkan penumpang kelas bisnis ke kelas ekonomi, supaya semua penumpang dapat terlihat dan diawasi dalam satu tempat. Penumpang pun rusuh dan meminta Bill menjelaskan semuanya. Dengan santainya Bill bilang kalau para penumpang diberikan layanan penerbangan internasional gratis selama 1 tahun sebagai ganti rugi. Anjay, ini si Bill seenak udelnya aja main gratis-gratisin. Emang pesawat bapaknya apa ya? Bill pun menyadari kalau pesawat berubah arah saat melihat ke jendela. Bill mendatangi Kyle dan menanyakan kenapa pesawatnya berbalik. Tapi Kyle bilang kalau dia dilarang bicara dengan Bill. Bill pun bilang nggak apa-apa berbalik arah, tapi Bill meminta Kyle jangan mematikan jaringan karena Bill sedang melacak keberadaan si pembajak. Bill meminta waktu 5 menit supaya jaringan tetap dinyalakan. Kyle pun setuju dan memberi waktu 5 menit. Sementara itu, Austin, Wheeler, dan Travis merencanakan sesuatu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ya karena kan si Bill ini nggak ngasih tahu ke penumpang gitu, belum ngumumin kalau sedang terjadi pembajakan. Lalu rencana Bill pun dilakukan, yaitu mengirim gambar yang berisi virus ke HP si pembajak. Dan ternyata sebuah HP berbunyi yang berada di dalam kantong Wheeler. Tapi Wheeler bilang dia tidak tahu itu HP siapa. Bill pun tidak percaya dan langsung membawa Wheeler ke pantry. Saat Bill menginterogasi Wheeler, tiba-tiba Wheeler sekarat. Sama seperti Kapten David, saat Dr. Nasir datang memeriksa, Wheeler sudah almarhum. Waktu Dr. Nasir kembali ke kursi, dia diinterogasi oleh Austin dan penumpang lain. Akhirnya Dr. Nasir memberi tahu semuanya, semua yang dia tahu. Sementara itu, Bill sedang menenangkan diri sambil sebat di WC. Saat asik sebat, Bill menemukan sebuah lubang yang tepat mengarah ke kursi pilot. Bill juga menemukan sebuah pipa kecil yang bisa difungsikan sebagai sumpit. Bukan sumpit mie ayam ya lur, ya semacam sumpit buat menembakkan peluru gitu, yang cara pakainya ditiup gitu. Bill langsung memeriksa jenazah Wheeler dan menemukan sebuah jarum di tubuhnya. Bill mencari tahu siapa yang terakhir masuk WC 1 jam lalu, alias sebelum pilot meninggal. Bill bertanya ke seorang nenek-nenek, dan nenek itu bilang yang masuk terakhir adalah Jen. Ya walaupun kenyataannya waktu si nenek mau masuk ke WC, si Jen itu bukan dari WC, tapi cuma diam di depan WC supaya bisa nguping obrolan Bill sama si pilot gitu. Bill pun langsung menginterogasi Jen dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Tapi Jen berhasil meyakinkan Bill kalau bukan dia pembajaknya, karena sedari awal ada kasus ini cuma Jen yang selalu mendukung Bill. Bill yang merasa bersalah mengajak Jen minum teh manis. Sementara itu, para penumpang menonton siaran berita yang memberitakan kalau pesawat mereka dibajak Bill. Berita itu juga memberitahukan ada bom di dalam mobil milik Bill. Latar belakang Bill pun juga dijelaskan. Kalau sekarang Bill itu sedang depresi karena anaknya yang berusia 8 tahun meninggal karena kanker. Terus sedang menghadapi masalah keuangan, mengalami perceraian, dipecat dari NYPD. Ya intinya mah Bill dipitnah sebagai pembajak pesawat itu dan menyebarkan aib Bill ke semua orang lewat berita TV gitu. Lalu tiba-tiba HP Bill menerima pesan dari si pembajak dan kemudian muncul timer di HP milik Bill. Bill pun sadar kalau timer itu adalah waktu untuk meledakkan bom. Bill langsung menyuruh Jen memeriksa tas para penumpang dan mencari bom. Sementara Bill menelpon Meranik untuk menjalankan protokol keselamatan saat ada bom di pesawat dengan cara menurunkan ketinggian pesawat.
Tapi Meranik gak percaya dengan Bill. Meranik menganggap Bill lah pembajaknya. Lalu Bill memeriksa koper yang berisi kokain yang dibawa Jack. Dan ternyata ada bom di dalam koper milik Jack. Saat Bill keluar dari WC, dia diserang oleh Austin dan para penumpang yang telah dihasut oleh berita di TV. Saat Bill asyik dikeroyok, Tom Bowen menodongkan pistol pada Bill dan menyuruh Bill menceritakan semuanya. Bill pun menceritakan semuanya. Bill juga mengakui berita tentang latar belakang dirinya memang benar. Bill pun bilang dia bukanlah pembajaknya dan Bill cuma dipitnah. Para penumpang pun percaya dengan Bill dan mau diajak kerjasama. Bill meminta Austin mengevakuasi para penumpang ke bagian depan pesawat, lalu menyuruh meletakkan bom di pintu belakang. Kemudian menimbun bom dengan semua barang di pesawat. Karena bom tidak mungkin dijinakkan, Jen menyarankan Bill menyuruh pihak TSA mentransferkan uangnya agar pembajakannya dihentikan. Tapi sebenarnya si pembajak itu bukan mau uang, tapi yang sebenarnya pembajak mau adalah membuat nama polisi jelek karena melakukan pembajakan dan membunuh semua penumpang pesawat. Intinya mah pembajaknya nggak butuh duit gitu, cuman pengen nama polisi jelek. Tiba-tiba muncul pesawat jet untuk mengawal pesawat yang sedang dibajak. Pilot pesawat jet itu memerintahkan Kyle mengikuti pesawat jet itu dan tidak boleh melakukan manuver tanpa izin. Bill meminta Kyle menurunkan ketinggian pesawat supaya saat bom meledak pesawat tetap bisa stabil. Kyle pun meminta waktu 10 menit untuk mencari celah dari kawalan pihak militer yang terbang mengawalnya. Saat bom diperiksa, tidak ada cara untuk menjinakkannya karena bom itu dirakit oleh seseorang anggota militer yang profesional. Intinya mah bom itu cuma bisa dijinakkan oleh si perakitnya gitu. Dengan terpaksa, rencana awal harus dilakukan. Walaupun protokol peledakan bom di pesawat ini belum pernah dilakukan, tapi tidak ada jalan lain. Para penumpang bekerja sama membawa barang-barang untuk menimbun bom di pintu belakang. Lalu Bill mendapat telepon dari Meranik yang beritahu kalau uangnya sudah ditransfer dan mengumumkannya di pesawat. Meranik menyuruh Bill menghentikan pembajakannya. Bill bilang, dia nggak membajak pesawat, tapi si Meranik tetap merekedeweng, masih nuduh Bill ngebajak pesawat itu. Karena ada penumpang yang ngerekam Bill lagi nyeret penumpang lain sambil nodongin pistol ke penumpang itu. Lalu Bill melihat seorang anak yang sedang merekam video, kemudian meminta HP anak itu dan melihat isi rekamannya. Lalu melihat rekaman saat Bill menyeret Tom Bowen. Dan akhirnya Bill sadar kalau yang menaruh HP di baju Wheeler adalah Tom Bowen. Dan ya, si pembajak adalah Tom Bowen. Tom yang sadar dia sudah ketahuan langsung menangkap Austin sebagai sandera. Saat Tom akan menembak Austin, ternyata pistol itu kosong. Austin pun langsung melawan, tapi Tom berhasil kabur. Austin kesal karena Bill memberikan pistol tanpa peluru. Bill langsung menyuruh Austin mengambil peluru di bagasi miliknya. Saat Austin akan mengambil peluru, ternyata pelurunya sudah diambil oleh White. White pun langsung merebut pistol dari Austin dan menembak Austin. Sementara itu, Bill yang lengah karena mendengar suara tembakan diserang oleh Tom. Tom pun berhasil merebut pistol milik Bill. Ternyata si Tom ini bekerja sama dengan White untuk membajak pesawat. Jadi pembajak pesawat itu ada dua, Tom dan White. Mereka bertujuan merusak citra polisi udara. Ya intinya mah bukan cuman polisi udara sih, tapi semua sektor keamanan. Tom menjelaskan kalau ayahnya meninggal disebabkan suatu kejadian dan para polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Tom masuk militer untuk melawan penjahat, tapi dia malah dikirim untuk berperang ke negara lain. Padahal Tom pun nggak tahu dia perang untuk apa. Saat Tom kembali ke negaranya, semua nggak ada yang berubah. Keamanan hanyalah kebohongan menurut Tom. White mendatangi Tom sambil membawa 2 parasut dan berencana loncat dari pesawat. Bill bertanya pada White, kapan dia dan Tom akan melompat. White bilang dia akan melompat saat protokol peledakan bom dilakukan, saat ketinggian pesawat diturunkan. Bill pun bilang kalau pesawat tidak akan menurunkan ketinggiannya karena perintah dari TSA dan meminta White mematikan bomnya. Karena White nggak mau mati, dia pun mau mematikan bomnya. Tapi Tom malah menembak White karena emang si Tom ini udah siap mati gitu. Tiba-tiba pesawat menukik tajam yang membuat Tom terlempar dan tidak sengaja menembak jendela pesawat. Tom pun berusaha menembak Bill tapi meleset. Lalu Bill berhasil menembak Tom
dan membuatnya menjadi almarhum. Saat pesawat kembali stabil, White mencari parasut untuk meloncat, dan ternyata parasutnya dipegang Bill. White pun berusaha mengambil parasut dari Bill, tapi White kalah duel dengan Bill. White pun terlempar ke arah bom. Kemudian bom pun meledak dan menewaskan White. Kyle pun berusaha mendaratkan pesawat dengan sekuat tenaga. Pesawat pun berhasil didaratkan oleh Kyle. Di akhir film, reporter memberitakan kalau Bill adalah pahlawan yang melawan para pembajak. Rennick pun meminta maaf pada Bill karena sudah salah menilai dan memberikan dukungan penuh untuk Bill. Lalu Austin pun berterima kasih pada Bill, disusul dengan Beca yang juga berterima kasih. Kemudian Bill menemui Jen dan berterima kasih kepada Jen karena udah mendukung Bill saat berada di pesawat. Mereka berdua pun berencana pergi ke suatu tempat dan film pun selesai. Oke, alur cerita film ini menarik sih menurut gua. Bikin penasaran sepanjang film. Pokoknya ya alurnya itu benar-benar seru menurut gua. Terus pengambilan gambar dan sinematografinya bagus sih. Ya walaupun CGI-nya pas pesawat terbang itu masih kasar kalau menurut gua. Tapi dari keseluruhan film dan alur cerita sih bagus sih menurut gua. Ini bener-bener rekomen deh kalau lu mau tonton. Tegangnya itu dapet gitu loh. Sepanjang film tuh gua nebak-nebak ini siapa pembajaknya gitu kan. Ya udah segini aja video alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe kalau lu mau subscribe, like kalau lu mau like, dislike aja kalau lu nggak suka, share video gua kalau lu mau share. Terus ikutin juga sosial media gua ada di Instagram sama Twitter. Terus kalau ada perlu sama gua bisa lu email juga. Linknya semuanya ada di deskripsi, oke? Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati, oke? See you.